Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada kelompok khusus yang dimana ada anak, remaja, dan lansia. Nah, di sini kita beranggotakan 3 orang yang dimana ada Arnisa, Komala, dan Desi. Langsung aja teman-teman ke pemaparan materi yang pertama, yang mana akan menjelaskan tentang konsep dasar anak. Yang pertama ada poin konsep dasar anak, yang dimana salah satunya ada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari lahir, bayi tumbuh menjadi anak, remaja melalui masa dewasa, tua sampai akhirnya meninggal dunia. Selama perjalanan dari bayi, seorang anak akan melalui titik kritis perkembangan yang timbul di setiap tahap perkembangannya. Titik kritis akan menentukan berhasil tidaknya anak mencapai tugas perkembangan pada tahap yang bersangkutan. Titik kritis ini menentukan apakah anak mampu bertahan dan melanjutkan perkembangan secara progresif atau anak akan mengalami stagnasi perkembangan pre-KOS 5, tahap dasar yang akan dilalui oleh seorang anak. Salah satunya di sini ada dasar kepercayaan, basic trust atau ketidakpercayaan, mistrust. Adapun di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada dasar kepercayaan atau ketidakpercayaan dimulai sejak umur 0 sampai 1,5 tahun. Nah, jadi bayi sejak dilahirkan dan dimulai kontak dengan dunia luar sangatlah bergantung pada orang lain dan lingkungannya. Ia mengharapkan atau mendapatkan rasa aman dan rasa percaya pada lingkungan, terutama ibunya sebagai perantara dengan lingkungan luar. Apabila hubungan orang tua dengan bayi berjalan dengan baik, maka rasa percaya terhadap lingkungan dapat berkembang dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika bayi menggunakan mulut dan pasca indera sebagai alat untuk berhubungan dengan orang lain, gangguan yang mungkin timbul pada anak usia ini antara lain seperti sulit makan karena emang umurnya belum mencapai usia 6 bulan. Ada iritabilitas, takut atau cemas dan ingin selalu melekat pada ibu. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada faktor mikrokosmos dan faktor makrokosmos. Yang pertama di sini ada faktor mikrokosmos. Faktor mikrokosmos adalah faktor yang ada dalam diri anak seperti kondisi genetika dan berbagai masalah. Kondisi genetika ditentukan oleh komposisi kromosom yang akan mempengaruhi identitas gender, kecenderungan, perlakuan berikutnya, dan pewarisan sifat orang tuanya. Selanjutnya, yang kedua ada faktor makrokosmos atau faktor makrokosmos merupakan faktor luar dari anak yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak. Faktor tersebut meliputi pola asuh yang dilakukan ayahnya, ibunya, saudaranya, atau teman lingkungannya. Lalu di sini ada masalah kesehatan mental pada anak, gangguan alam, perasaan, depresi. Nah, jadi pada poin ini menjelaskan tentang depresi anak. Depresi adalah masalah mental yang dapat mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan seseorang memiliki perasaan sedih yang mendalam. Nah, kondisi ini bisa dialami oleh siapa aja, bahkan pada anak-anak sekalipun. Contohnya, penyebab depresi pada anak. Penyebab depresi pada anak, misal, masalah mental yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati serta mempengaruhi kondisi fisik, perilaku, emosional, dan cara berpikir seseorang. Tidak terkecuali pada anak-anak, namun sebetulnya apa yang membuat anak depresi itu? Yang pertama, diketahui bisa meningkatkan risiko anak mengalami depresi, diantaranya pertama masalah keluarganya atau bullying dengan teman-temannya atau yang kita sebut pembulian. Yang ketiga ada kekerasan keluarga atau pelecehan seksual. Yang keempat ada kematian orang terdekat.
Yang kelima, terdapat riwayat keluarga yang mengalami depresi atau gangguan mental lainnya. Selanjutnya di sini ada poin gejala depresi pada anak, terbagi menjadi kedua bagian ya. Yang pertama ada gejala depresi secara psikis, yang kedua ada depresi secara fisik. Untuk poin pertama di sini ada gejala depresi secara psikis adalah masalah kejiwaan yang dapat menimbulkan gejala psikis. Sejumlah gejala psikis yang emang muncul akibat depresi pada anak. Contohnya, mudah marah atau tantrum terlebih saat anak sedang dikritik. Yang kedua, terlihat sangat sedih atau putus asa, enggan menyelesaikan tugas sekolah dengan baik, merasa rendah diri, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas atau hobi, merasa dirinya emang tidak berguna atau berharga, terus tidak mau berinteraksi dan lebih suka menyendiri, memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, sulit berkonsentrasi, terlihat cemas dan gelisah, sering berbohong, mempunyai ide untuk mengakhiri hidup dengan percobaan bunuh diri. Mungkin bisa dicontohkan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di poin kedua ada gejala depresi secara fisik. Selain psikis, depresi juga dapat mempengaruhi kondisi fisik pada anak. Bisa dicontohkan ya, salah satunya kelelahan yang rasa emang secara terus-menerus, sakit kepala, sakit perut, nafsu makan berkurang, penurunan atau peningkatan berat badan, susah tidur atau insomnia, terlihat letih dan lesu, cara bicara dan gerak tubuh terlihat lambat. Mungkin bisa dicontohkan kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada poin cara mengatasi depresi pada anak. Nah, pada dasarnya pengobatan dan perawatan depresi pada anak tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Utamanya dokter juga dapat merekomendasikan psikoterapi dan terapi obat-obatan untuk menangani depresi yang dialami anak-anak. Contohnya seperti psikoterapi. Nah, psikoterapi merupakan terapi yang dilakukan dengan melatih dan membimbing pasien untuk mengenali perasaan, kondisi, dan pikiran yang dialaminya. Salah satunya jenis psikoterapi yang umum dilakukan untuk menangani depresi adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien atau anak agar tidak menghadapi masalahnya dengan sikap dan perilaku yang positif. Selanjutnya di poin kedua ada mengonsumsi obat-obatan. Nah, jadi apabila psikoterapi dianggap kurang optimal dalam memperbaiki kondisi anak, terapi obat-obatan juga dapat diberikan untuk menangani depresi yang emang terjadi pada anak. Jenis obat-obatan yang emang umumnya digunakan adalah obat-obatan golongan selektif serotonin reuptake inhibitors, yaitu kelompok obat yang emang dapat meningkatkan kadar hormon serotonin di dalam otak sehingga membantu meningkatkan perasaan bahagianya si anak. Selanjutnya di poin terakhir ada menyarankan orang tua untuk merangkul dan mendampingi anak. Selain melalui tindakan medis, peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi depresi dan gangguan mental pada seorang anak. Psikolog biasanya menyarankan orang tua untuk mendampingi dan memberikan dukungan pada seorang anak selama menjalani terapi. Nah, selain itu juga orang tua juga perlu untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk mendengarkan cerita si anak dan mengajaknya melalui aktivitas yang emang ia suka. Penting juga untuk orang tua memastikan agar segala kebutuhan anak telah terpenuhi seperti mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, rutin berolahraga, dan memperoleh waktu tidur yang cukup. Nah, di situ depresi pada anak merupakan kondisi yang emang memerlukan penanganan dengan segera dan tepat agar tidak mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya seorang anak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Teman-teman, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu konsep pada remaja. Yang dimana di sini definisi remaja berdasarkan penjelasan tersebut yaitu seorang dengan usia antara 10 sampai 19 tahun yang sedang dalam proses pematangan, baik itu pematangan mental, emosional, sosial maupun kematangan fisik.
Nah, teman-teman semua, tahap perkembangan usia remaja yaitu sekitaran dari 12 sampai 18 tahun. Nah, di mana pada saat ini remaja harus mampu mencapai identitas sendiri meliputi peran, tujuan pribadi, keunikan dan ciri khas diri. Nah, bila ada hal ini tidak tercapai, maka remaja akan mengalami kebingungan peran yang berdampak pada rapuhnya kepribadian sehingga akan terjadi gangguan konsep diri. Nah, di sini ada dua teori yang menyadari. Yang pertama ada teori perkembangan, terus yang kedua ada teori interaksi humanistik. Yang dimana teori perkembangan ini proses perkembangan identitas diri remaja memerlukan self image yang disebut juga dengan citra diri. Terus yang kedua ada teori interaksi humanistik yang dimana di sini perawat perlu memperhatikan dampak tahapan perkembangan, terus faktor sosial budaya dan pengaruh keluarga dalam konfliknya itu. Nah, di sini ada tahap perkembangan remaja yang dimana menurut Sarwono 2006 ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa. Yang pertama remaja awal. Nah, seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahannya itu. Nah, mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, terus cepat tertarik pada lawan jenis. Nah, kepekaan yang berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego. Nah, hal ini menyebabkan para dewasa awal sulit dimengerti oleh orang dewasa. Nah, yang kedua ada remaja madya yang mana tahap ini berusia dari 13 sampai 15 tahun. Nah, ia senang kalau misalkan ada banyak teman yang menyukainya. Terus ada kecenderungan narastik yaitu mencintai diri sendiri dengan mencintai teman-teman yang mempunyai sikap yang sama dengan dirinya. Nah, selain itu, ia merasa dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu bahwa harus memilih yang mana, peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis. Mana poin pertama ada perkembangan psikososial. Nah, psikososial ini ada beberapa poin. Yang pertama ada identitas kelompok, identitas individual, identitas peran seksual, sama emosionalitas. Terus yang kedua ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini yaitu tahap memutuskan perhatian pada situasi saat ini. Nah, mereka dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang mungkin terjadi, seperti memungkinkan kuliah dan bekerja. Terus memikirkan bagaimana segala sesuatu mungkin dapat berubah di masa depan, seperti hubungan dengan orang tua dan akibat dari tindakan mereka. Misalkan dikeluarkan dari sekolah. Nah, terus ada perkembangan moral yang dimana masa remaja akhir dijadikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Nah, remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami tugas dan kewajiban berdasarkan dengan timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penerapan hukuman terhadap kesalahan dan perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Terus ada perkembangan spiritual yang mana pada saat remaja mulai mandiri dari orang tua atau otoritas yang lain. Nah, beberapa di antaranya mulai mempertanyakan nilai dan ideal keluarga mereka. Nah, sementara itu remaja lain tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ini sebagai elemen yang stabil dalam kehidupannya. Nah, seperti ketika mereka berjuang melawan konflik atau periode penolakan ini. Nah, yang terakhir ada perkembangan sosial yang dimana untuk memperoleh kematangan penuh, nah remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Nah, namun proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja maupun orang tua. Nah, di sini ada beberapa poin tentang masalah keperawatan pada remaja. Yang pertama ada gangguan emosi, gangguan perilaku anak, ada perilaku pengambilan resiko, terus ada psikosis, ada gangguan makan, terus ada bunuh diri dan melukai dirinya sendiri.
Yang terakhir ada tren bunuh diri pada anak remaja, yang dimana sejak tahun 1998 dari 100.000 penduduk Jepang, 25 orang diantaranya meninggal akibat bunuh diri. Nah, terutama di Indonesia juga dari 1,119 kasus bunuh diri pada tahun 2004 sampai 2005, 41% bunuh diri dengan cara gantung diri dan 23% menggunakan racun serangga. Nah, sisanya juga karena overdosis. Nah, latar belakangnya juga beragam, mulai dari asmara, pekerjaan, cekcok rumah tangga, ekonomi, hingga perasaan malu karena terlilit hutang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep dasar lansia. Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan WHO, ada beberapa klasifikasi usia lanjut, yaitu sebagai berikut. Pertama, usia pertengahan atau middle age, yaitu dari usia 45 sampai 59 tahun. Kedua, lanjut usia atau elderly, yaitu dari usia 60 sampai 74 tahun. Ketiga, lanjut usia tua atau old, yaitu dari usia 75 sampai 90 tahun. Keempat, usia sangat tua atau very old, yaitu di atas usia 90 tahun. Selanjutnya, perubahan pada lansia. Ketika menginjak lanjut usia, akan terjadi berbagai perubahan, yaitu pertama terjadi perubahan fisik, yaitu panca indera akan mengalami penurunan fungsi. Kedua, terjadi perubahan otak. Pada otak, yaitu terjadi penurunan kemampuan berpikir, penurunan daya ingat, dan penurunan konsentrasi, serta terjadi penurunan fungsi pada organ-organ lainnya. Kemudian, akibat dari perubahan fisik tersebut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis lansia. Ada beberapa masalah psikologis pada lansia antara lain, pertama paranoid, yaitu perilaku curiga, agresif, atau menarik diri. Kedua, gangguan tingkah laku. Ketiga, gangguan tidur. Keempat, depresi. Kelima, demensia, yaitu terjadi penurunan daya ingat dan daya pikir.